Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita mau mulai kebaktian hari ini ya. Meskipun belum banyak yang datang, tapi kita mau persiapkan hati kita. Kalau bagus biasanya di doa pelayan bilang kita mau teduhkan hati kita. Dan itu selalu membantu saya ya. Biasanya kayak habis latihan, terus mau mimpin pujian tuh masih ruwet gitu. Tapi kita mau belajar mempersiapkan diri kita yang terbaik. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita. Mungkin kita punya masalah di luar, kita punya pekerjaan yang atau apapun yang menunggu kita di luar, tapi biar waktu ini kita mau khususkan buat Tuhan. Kita mau ambil waktu yang sedikit untuk menyembah Dia, untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini sebenarnya lagu lama, tapi mungkin gak terlalu banyak yang tahu ya. Tapi kita mau belajar. Lagu ini mengatakan bahwa di dalam hadirat Tuhan kita bisa tahu arti kita sebenarnya. Dan kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau menemukan kedamaian sejati itu. Siapkan hati kita, mari semua. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari sama-sama kita berdiri, kita katakan lagu ini. Di
Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal, untuk boleh kuat menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Holy Spirit, Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir ya Tuhan di tempat ini, di setiap hati kami Tuhan. Kau yang singkapkan ya Tuhan apa yang Kau mau buka ya Tuhan. Kau yang sembuhkan setiap hati yang luka ya Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu saja Tuhan yang memenuhi ruangan ini Tuhan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Need your love, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're
Spirit. Sekali lagi kita katakan, I'm reaching for you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Syukur. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Karena seringkali yang menjadi pusat adalah diri kita sendiri. Bahkan ketika kita datang ke rumah Tuhan, yang kita pikirkan adalah diri kita. Itu sebabnya sekalipun kita berada di rumah Tuhan, kita bisa saja tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Sama seperti ketika saudara-saudaraku duduk bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi ketika orang-orang itu sibuk dengan diri mereka sendiri, engkau bisa merasa terabaikan berada di tengah-tengah mereka. Bukan karena engkau tidak ada di sana, tetapi karena orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka sedang sibuk dan tidak menyadari kehadiranmu. Demikian juga itu bisa terjadi ketika kita bersama-sama beribadah. Tetapi kita seperti datang, kita merasa bahwa kita sedang ada di dalam pusat, yaitu diri kita sendiri. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Kita fokus kepada kemurahan Tuhan. Mengucap syukurlah. Karena ketika engkau mengucap syukur, engkau mulai mengarahkan jiwamu kepada Tuhan. Berterima kasihlah buat setiap kebaikan Tuhan. Bahkan bersyukurlah untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan. Karena ketika engkau ditantang, disitulah imanmu diuji. Iman tanpa ujian hanyalah sebuah hasil dari keyakinan dan pemikiran. Tetapi ketika imanmu diuji, di sanalah engkau belajar berserah kepada Tuhan. Engkau belajar mengambil sikap-sikap untuk datang kepada Tuhan. Arahkan pandangan dan hatimu kepada Dia. Dia yang mengasihi kita, Yesus yang sudah berkorban untuk kita, dan Dia yang memegang kendali. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini ya Tuhan, seringkali kami masih di-occupied, masih dikuasai oleh berbagai macam pikiran, sehingga kami tidak bisa fokus, sehingga kami tidak bisa mengarahkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Tetapi mari ya Tuhan, dalam beberapa waktu ini ajar kami untuk mengarahkan diri kepada Engkau. Karena kami mau belajar tentang what is worship, apa itu penyembahan. Dan kami mau berdoa, Roh Kudus, Engkau menolong agar Engkau membawa setiap kami untuk memahami kata-kata firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata dengan urapan Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena untuk itulah hamba-Mu ada di sini. Engkau sucikan setiap kami dan Engkau kuduskan setiap pikiran kami ya Tuhan. Sehingga dalam beberapa waktu ini menjadi precious moment, waktu yang istimewa yang kami bisa berikan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami dan kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus, mari Engkau kerjakan lebih jauh lagi. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya.
Saya bersyukur saudara-saudara pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya. Izinkan saya melepas masker. Rasanya kita sudah masuk bulan yang ke-6, hampir ini minggu yang ketiga, tahun 2002 ini tanpa terasa kita sudah masuk pertengahan tahun ya saudara-saudara. Waktu berjalan begitu cepat dan ketika mengingat waktu berjalan begitu cepat, ada baiknya kita dari waktu ke waktu itu mengecek. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan, saya mau pergi ke Jakarta, perjalanan kira-kira kalau lewat darat mungkin bisa 9 sampai 12 jam. Tapi kadang-kadang kita ingin berhenti di Solo, mampir ke Solo, cari tengkleng, atau mungkin berhenti di Semarang, cari ini dan itu. Ada waktunya atau ada baiknya ketika kita ada di dalam perjalanan hidup kita mengecek tujuan dari perjalanan kita. Sama juga pagi hari ini saudara-saudara, kalau minggu kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita melihat siklus hidup kita dan di tengah-tengah siklus hidup kita ini ada tujuan Tuhan yang seperti kompas. Saya juga mengingatkan kita bahwa salah satu tujuan adalah kita menyembah Tuhan. Ya, salah satu tujuan adalah kita menyembah Tuhan. Dan manusia, saudara dan saya diciptakan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Kita kadang berpikir ketika Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan, maka pikiran kita ini Tuhan kok egois kayaknya gitu ya. Seseorang diciptakan Tuhan atau manusia diciptakan Tuhan, saudara dan saya, untuk memuliakan Tuhan. Kok kayaknya egois? Apakah Tuhan itu, kalau orang Ambon bilang, apakah Tuhan itu makan puji gitu ya? Makan pujian gitu ya saudara. Sehingga kadang-kadang terbersit seolah-olah kita ini memuji Tuhan, membuat Tuhan atau seolah dia punya kesan yang baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita melakukan itu tanpa kita sendiri merasa ada kesenangan sukacita. Apakah itu tujuan Tuhan? Sehingga ada kesan seolah-olah Tuhan itu egois. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin semua terfokus kepada Dia. Apakah itu? Pernahkah saudara berpikir juga begitu, saudara-saudara? Sehingga kadang-kadang kita berpikir somehow bahwa ikut Tuhan itu ada semacam ketakutan, ada semacam rasa bersalah begitu karena Tuhan menghendaki dia yang kemudian menjadi pusat perhatian. Sama seperti anak kecil yang menuntut untuk menjadi pusat perhatian. Kalau saudara-saudara punya anak itu seringkali, apalagi kalau anak ini gak punya saudara, seringkali begitu egois saudara. Begitu egois. Kadang-kadang anak itu bersama-sama mungkin sedang main, lalu kita kemudian ngobrol dengan pasangan kita. Anak itu maunya kita semua memperhatikan dia. Kadang-kadang kalau kita suami istri sedang bergandengan tangan, anak itu bisa-bisa lepaskan gandengan tangan dan maunya dia yang digandeng, saudara. Apakah Tuhan modelnya seperti itu, saudara? Apakah kadang-kadang kita terpikir Tuhan modelnya seperti itu? Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajar kepada saudara-saudara tentang menyembah di dalam roh, supaya kita paham mengapa atau bagaimana menyembah Tuhan itu, saudara-saudara. Jadi benar manusia diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, seperti dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 mengatakan begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dalam terjemahan Contemporary English Version saya mengambilnya, they are my people, I created each of them to bring honor to me. Semua orang yang disebutkan dengan namaku atau umatku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi saudara-saudaraku perhatikan bahwa semua yang diciptakan itu
disebutkan dengan namaku, kata disebutkan dengan namaku itu sama seperti pada waktu Adam di Taman Eden diberi perintah untuk memberi nama binatang-binatang, maka itu artinya dominion, itu artinya semua binatang itu berada di bawah kekuasaannya. Jadi kalau dikatakan semua yang diciptakan Tuhan lalu kemudian disebutkan dengan namaku sebagaimana Adam memberi nama binatang-binatang itu, maka Tuhan punya dominion, Tuhan berkuasa atas manusia. Dan benar saudara-saudara, maka kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan sehingga terkesan kayaknya kalau begitu tuh gimana ya, semua untuk Tuhan, lalu bagian kita apa? Dalam International Standard Version mengatakan everyone who is called by name whom I created for my glory. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudara, jadi jelas semua yang diciptakan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia itu tidak memuliakan Allah. Manusia tidak bisa secara sadar dorongan inisiatif untuk memuliakan Allah. Jadi kalau pada waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu Allah menjadi pusat perhatian, Allah menjadi sentral dari perhatian mereka. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, perhatikan, lalu ketika Allah mencari mereka, yang menjadi pusat perhatian adalah diri mereka. Mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka menyadari diri mereka telanjang. Mereka menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa diri mereka itu tidak layak. Diri mereka, saudara-saudara perhatikan, ketika manusia menjadi pusat, maka Adam menyalahkan Hawa, Hawa kemudian menyalahkan ular, semua saling menyalahkan. Dan itu yang terjadi. Ketika ego kita menjadi pusat, maka banyak konflik terjadi. Ketika ego kita menjadi pusat, maka seringkali hukum rimba yang berlaku. Siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa. Egonya yang paling kuat, dia yang berkuasa. Dan saudara-saudara bisa melihat bahwa hukum rimba ini ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara sebagai anak Tuhan, saudara bisa frustasi hidup di dalam dunia ini. Karena nilai-nilai yang kita terima adalah nilai-nilai kekudusan Tuhan. Nilai-nilai di mana Tuhan menjadi pusat dari semua apa yang kita putuskan. Firman Tuhan menjadi pusat. Tetapi begitu saudara keluar, saudara berjumpa dengan hukum rimba. Siapa yang berkuasa? Mereka yang punya kekuatan. Dan kalau parahnya, kalau kita kemudian hidup, kalau di rimba tidak ada hukum yang kemudian disebut hukum rimba. Tetapi kalau di sebuah negara ada hukum. Tetapi orang-orang yang memegang hukum justru yang kemudian seolah-olah memegang kekuasaan. Dan saya dan saudara bisa frustasi di tengah-tengah kondisi dunia ini. Lalu muncul orang-orang Kristen yang saya sebut orang Kristen eskapis, escape. Orang Kristen yang lari dari dunia ini. Sehingga mereka kemudian pergi ke gunung-gunung, bertapa. Dan menjauhi dunia ini. Dan Yesus sudah sangat jelas berkata di dalam kitab Yohanes pasal 17. Aku tidak membawa kamu langsung pulang ke surga. Aku mengizinkan kamu ada di dunia ini untuk saling mengasihi. Untuk saling menguatkan karena engkau hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Bahkan Yesus mengatakan dunia ini tidak mengerti Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia ini jatuh di dalam dosa sehingga hidup di dalam hukum rimba tadi, saudara-saudara. Pusatnya adalah diri sendiri. Pusatnya adalah bagaimana saya bisa untung, saya bisa berkuasa. Sehingga sebenarnya ada antropolog yang kemudian mengatakan sebenarnya manusia
tidak ubahnya seperti binatang yang memangsa satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang kita merasa seperti dimangsa oleh manusia yang lain. Padahal kita kemudian di dalam gereja, di dalam persekutuan kita diajar bagaimana mengasihi, kita diajar bagaimana mengampuni. Tetapi faktanya ketika kita keluar ke dunia itu seolah-olah hukum kerajaan Allah tidak berlaku. Bukankah kita menjadi frustasi, saudara-saudara? Bukankah kita menjadi frustasi? Dan kalau kita tidak memahami firman Tuhan benar, kita akan menganggap bahwa ke gereja atau mengikut Tuhan hanyalah beragama saja sebenarnya. Hanyalah sebuah baju yang kita pakai, sebuah identitas untuk kita berada di KTP kita, identitas kemudian di tempat lain yang kemudian menunjukkan bahwa saya punya keyakinan ini. Nothing special, nothing divine. Tidak ada yang spesial dan tidak ada yang ilahi. Saya kemudian ketika merenungkan firman Tuhan, justru ini jawaban kepada saudara dan saya terhadap firman Tuhan, terhadap semua itu, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kalau saya diciptakan untuk kemuliaan-Mu, lalu gimana caranya? Saudara-saudara, karena dunia sudah jatuh dalam dosa dan kita manusia jatuh dalam dosa sehingga kemudian manusia, ego manusia menjadi pusat. Kalau saudara belajar Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan, siapa yang menjadi pusat di situ? Manusia, egonya. Jadi psikologi yang humanis itu dengan jelas menekankan bahwa manusia yang menjadi sumber. Sama seperti kemudian teori sebelumnya ketika ada teori tentang Ptolemeus dan Kopernikus, yang menganggap pertama bahwa menjadi pusat dari alam semesta adalah bumi. Tapi kemudian Kopernikus mengatakan no, yang menjadi pusat adalah matahari. Maka kemudian Kopernikus dihilangkan, dibinasakan karena melawan teori yang sudah dianggap paten dan permanen. Saya berpikir bahwa kalau Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, berarti harusnya dia yang menjadi pusat. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia yang kemudian menjadi pusat dari dirinya. Kalau begitu, sangat tepat kita harus bicara tentang penyembahan, menyembah Tuhan. Apa artinya menyembah Tuhan? Saya mengajak saudara membuka dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ini kisah tentang Yesus yang pergi ke Galilea, tetapi harus melewati Samaria, melintasi Samaria dan pergi dan berhenti di sebuah kota bernama kota Sikar dekat sumur Yakub. Bertemu dengan seorang wanita Samaria jam 12 siang. Dan pasal 4 ayat 23 dan 24 dalam conversation antara Yesus dengan wanita itu, Yesus mengatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya. Di dalam terjemahan kata sudah tiba saatnya, ada yang mengatakan itu seperti additional, adalah tambahan karena kita harus kemudian melihat teks yang lain. Tetapi yang jelas Yesus mengatakan saatnya akan datang. Dan sudah dimulai, mungkin kata yang tepat ya, sudah dimulai sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata roh ditulis dalam huruf kecil di sini. Ya, sehingga ini berarti jelas bukan Roh Kudus, tetapi roh manusia.
Apa artinya menyembah di dalam roh? Arti menyembah di dalam roh adalah mengizinkan roh kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi menyembah di dalam roh artinya mengizinkan roh kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika manusia diciptakan dengan 3 elemen ini, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketika manusia diciptakan dengan dari tanah liat, ada semacam tubuh tetapi tidak ada kehidupan. Sampai kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, lalu manusia hidup. Sehingga kemudian manusia memiliki roh, memiliki jiwa dan jiwa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara, maka roh manusia, roh itu, saudara-saudara, adalah innermost, bagian terdalam dari manusia. Roh itu adalah bagian terdalam dari manusia, bagian terdalam dari kita. Dan roh itulah yang menjadi point of contact, menjadi kontak antara kita manusia dengan Allah. Roh itulah yang menyebabkan kita seperti ada awareness, ada kesadaran bahwa ada satu pribadi yang kita tidak lihat, yang kemudian kita menyebutnya Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini. Sekalipun saudara dan saya tidak melihatnya, tetapi roh itu menjadikan seperti satu kesadaran. Dan manusia di dalam kesadaran itu mencoba mencari Allah. Makanya kemudian kalau saudara belajar perkembangan atau evolusi agama, maka manusia kemudian mencoba mencari dengan Allah yang mereka tidak kenal. Namanya bisa mereka menganggap ada satu kuasa saja. Kemudian disebut dinamisme, menyembah kuasa saja. Lalu kemudian mereka menganggap bahwa kuasa ini adalah pribadi mungkin. Lalu kemudian menjadi animisme, menyembah pribadi yang mereka tidak kenal. Yang ada di hutan-hutan, di pohon-pohon. Jadi bukan hanya menyembah, oh ini gunung meletus, oh ini pohon besar. Ada sesuatu yang mengagumkan sehingga dunamisme atau dinamisme yang menyembah Allah, bukan Allah tetapi kuasa. Sampai kemudian ini siapa kira-kira? Enggak tahu namanya tapi saya menyembah, animisme. Dan saudara, politeisme, menyembah berbagai macam Allah. Ada namanya tapi banyak. Dan saudara, kita menyembah monoteisme, yaitu Allah yang esa, Allah yang satu. Tapi perjalanan manusia mencari Tuhan itu adalah roh. Roh yang menyadarkan itu. Tetapi oleh karena dosa, roh itu tidak bisa mengenali alamat yang tepat. Dan itu sebabnya saudara-saudara, maka kemudian ketika Yesus datang, saudara dan saya dipulihkan hubungannya dengan Tuhan sehingga kita kemudian diajar mengenal Allah yang benar. Dan roh Allah menciptakan manusia terdiri, kita sudah belajar nih, roh, jiwa, dan tubuh. Roh sebagai suatu kenyataan yang paling tinggi, paling dalam, mulia dari manusia, yang merupakan point of contact antara Allah dan manusia. Roh Kudus kontak dengan roh saudara dan saya, roh manusia. Sehingga roh manusia bisa mengerti dan meyakini semua yang disediakan dan dijanjikan Allah. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11 mengatakan begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Paulus menggunakan sebuah persamaan sebagaimana roh Allah yang mengerti Allah Bapa, maka roh kita paling mengerti manusia
sendiri, mengerti diri kita. Jadi begini saudara-saudara, kalau roh adalah point of contact antara kita dengan Allah, maka jiwa itu adalah jembatan antara roh kita dengan tubuh kita. Jiwa kita adalah pikiran, perasaan, kehendak, ya. Pikiran, perasaan, kehendak ini bisa dipengaruhi oleh indera kita, sense kita, ya. Dan juga bisa dipengaruhi menjadi point of contact dari roh kita. Nah, kalau roh kita, ini katakanlah sebelah kiri saya ini adalah roh, sebelah kanan ini adalah tubuh, ini di tengah-tengah adalah jiwa, saudara-saudara. Maka kalau manusia berdosa, rohnya, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Allah yang benar, dia mencari-cari. Makanya saudara-saudara, pikiran, perasaan, kehendak, saudara-saudara, seringkali terombang-ambing. Paulus kemudian mengatakan bahwa kalau manusia yang belum mengalami kelahiran baru disebut sebagai manusia duniawi. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dikatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Seseorang yang kemudian belum mengalami kelahiran baru, roh manusianya belum diperbarui, maka kemudian disebut manusia duniawi. Dia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah yang diberikan kepada dia melalui rohnya. Sehingga baginya, saudara-saudara, itu sulit memahami hal-hal rohani. Sekalipun orang sudah Kristen lama, tapi kalau dia tidak benar-benar mengalami kelahiran baru, dia akan sulit bertumbuh memahami perkara-perkara rohani, saudara-saudara. Bahkan sulit memandang itu penting. Kenapa? Karena sebenarnya dia masih manusia duniawi. Indranya, panca indranya yang mempengaruhi dia. Bukan Roh Kudus yang menguasai rohnya yang mempengaruhi dia, saudara-saudara. Sehingga Paulus menyebut ini sebagai manusia duniawi. Cara berespon adalah respon berdasarkan respon-respon indranya. Respon penglihatan indera kita, yaitu penglihatan, perasa, kemudian ya panca indera, sense. Makanya kemudian ada kata sensual. Sensual itu artinya apa? Segala sesuatu yang mengenai indera kita, itulah yang kemudian mempengaruhi kita. Itulah yang mempengaruhi kita. Jadi kalau saudara-saudara, manusia duniawi itu sulit untuk bertumbuh, diajak mengerti tentang perkara kekal. Sulit. Mengapa? Sebab rohnya belum benar-benar mengalami kelahiran baru. Paulus berkata kepada Nikodemus waktu Nikodemus bertanya, gimana caranya saya bisa masuk kerajaan Allah? Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan oleh roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata melihat itu juga bisa berbicara tentang understand, memahami kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, perhatikan. Penting sekali untuk saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Manusia daging, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, sehingga jiwanya pun dikuasai oleh daging dengan dunia sense atau sensual. Sementara manusia rohani jiwanya dikuasai oleh roh yang telah menerima Roh Kudus. Yesus dikatakan dia menyediakan kepada saudara dan saya air kehidupan. Dan di dalam, kalau dalam pasal 4 Yesus tidak sedang berbicara, Yesus belum menyatakan yang dimaksud air kehidupan itu adalah Roh Kudus. Dia hanya mengatakan kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Lalu Yohanes pasal 7 ayat 38
dan 39 menjawab apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh huruf besar. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu kita akan mengalami air yang dijanjikan oleh Yesus, yang menyebabkan akan ada aliran-aliran air hidup. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca ini, aliran air hidup, Yesus pernah mengatakan begini, yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari hati. Yesus sedang menyoroti tentang bahwa hidup kita, kudus tidaknya kita, itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya akan mengalami aliran-aliran air hidup, kita kemudian tidak haus lagi. Nah, saudara-saudara, saya mau sedikit pelan, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan kemarin, salah satu tugas saya adalah mendewasakan jemaat Tuhan, ya, dan tidak menina-bobokkan, ya. Semua oke, everything oke. No, tidak oke. Saudara dan saya hidup di dalam dunia yang kadang-kadang membuat kita juga frustasi, bingung begitu, saudara-saudara. Saya bersyukur saya menggembalakan, sebab ketika saya menggembalakan, selain saya menjadi dosen, saudara-saudara, ya, kalau dosen berkutat dengan buku, dengan teori-teori, dengan hal-hal yang memang muncul dari pengalaman lalu dituliskan. Tetapi agak berbeda ketika saya terjun langsung di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Salah satu kesenangan atau saya merasa beruntung tinggal di luar kampus, misalnya. Bukan hanya dosen sekolah teologi, dosen itu diperlukan, ya, dosen itu untuk mengajar dengan benar. Tetapi juga ketika saya terjun langsung, saya bertemu dengan orang-orang dalam pergumulan yang nyata, bukan hanya di buku, ya. Saya disadarkan bahwa salah satu tugas hamba Tuhan adalah mendewasakan jemaat yang dilayani. Bukan sekedar memberikan yang it's okay, tepuk pundak, oke, it's good. Saudara, kalau saudara punya pengalaman menjadi gembala begitu, ya, gembala itu punya perasaan begini, ya, saudara-saudara. Kalau ada orang meninggalkan gereja atau pergi, itu bisa merasa ada apa yang salah dengan saya, begitu. Ada feeling begitu, ya, saudara-saudara. Kalau saudara mungkin KTB leaders juga bisa begitu, ya. Bisa begitu, tetapi sedikit berbeda kalau saudara-saudara adalah gembala. Sehingga gembala itu ada kecenderungan untuk menjadi keeper. Pokoknya keep. Nah, hati-hati. Sama seperti kalau saudara sebagai seorang owner sebuah perusahaan, saudara ingin mengkeep semua orang, kadang-kadang kita menjadi people pleaser. Kita inginnya menyenangkan semua orang. Ya nggak apa-apa. Yang akhirnya karena kita berharap tidak ada seorang pun yang pergi. Nah, itu sebuah tantangan menjadi seorang gembala. Tetapi kalau saudara dan saya menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah penyembahan. Hidup kita ini memuliakan Tuhan, hidup kita ini kita pertanggungjawabkan. Hidup kita ini harus dituntun oleh Roh Kudus yang menguasai roh kita dan bukan oleh sense, oleh indera kita. Maka saudara dan saya akan kemudian fokus kepada firman Tuhan. Nah, kalau arti penyembahan tadi adalah kita
Menyembah di dalam roh adalah mengizinkan roh kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang caranya bagaimana? Pak, bagaimana caranya Roh Kudus itu menguasai roh kita? Bagaimana caranya? Saudara-saudara, ada 2 cara memuliakan Tuhan. Yang pertama, ada di dalam perjanjian lama dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Jadi kalau saudara menyembah di dalam roh itu nonsen, lalu mengabaikan hari Sabat, itu enggak masuk akal. Saudara, waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, lalu Tuhan menetapkan setiap hari, Tuhan menetapkan ada korban persembahan pagi dan sore. Lalu setelah 6 hari itu, pada hari yang ke-7 semua berhenti dan umat Tuhan mengkuduskan diri, mengingat hari Sabat. Jadi ada 2 unsur ini, saudara-saudara. Ada 2 unsur. Kenapa saya mau membawa kedua-duanya? Karena itu yang Alkitabiah. Tapi saya mau mulai dari hari Sabat. Sebab hari Sabat itu muncul bukan hanya di dalam Keluaran pasal 20 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi hari Sabat itu sudah muncul pada waktu penciptaan, saudara-saudara. Pada waktu penciptaan Tuhan sudah mengingatkan tentang hari Sabat. Memang di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat yang berarti perhentian. Berhenti, saudara-saudara, berhenti. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan setelah bekerja selama 6 hari lamanya. Allah meminta kita mempersembahkan waktu yang eksklusif untuk bersekutu dengan Dia. Jadi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Sebab kita diingatkan sebelum sebelum Adam punya pekerjaan, sebelum manusia diciptakan, ya, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu sampai hari yang ke-6 dan sebagai mahkota ciptaan manusia diciptakan. Lalu kemudian setelah lengkap, Tuhan mengatakan semuanya sungguh amat baik, lalu Tuhan berhenti di hari Sabat. Dan di hari Sabat itu, begini saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Allah seolah mengatakan begini, semua sistem ini sudah aku ciptakan. Matahari terbit, terbenam, semua tata surya, semua hukum alam telah aku ciptakan. Dan pada hari yang ke-7, jangan khawatir. Jangan khawatir. Hari ke-7 fokuskan dirimu, berikan dirimu bersama dengan aku. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah menciptakan 6 hari. Sebenarnya artinya kalau saudara termasuk pengajaran hari Sabat ini diajarkan Tuhan selama 40 tahun ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kursusnya 40 tahun. Makanya kadang-kadang orang Kristen masa kini juga gak ngerti-ngerti ya saudara-saudara. Bangsa Israel dididik 40 tahun. Gimana cara didiknya? Dengan roti mana. Saudara perhatikan roti mana. Waktu roti mana diberikan, saudara-saudara, pagi hari mereka harus mengambil karena itu seperti keluar dari tanah, dari rumput-rumput seperti embun begitu. Jadi diambil, dikumpulkan. Dan pada hari ke-6 mereka mengumpulkan double. Hari ke-7 tidak boleh mengumpulkan. Karena hari ke-7 tidak muncul
Itu dilakukan berapa tahun? 40 tahun dikursuskan. Supaya mereka menyadari hari Sabat, hari perhentian. Tempat di mana mereka berhenti dan meyakini, menyadari pemeliharaan Tuhan. Bahwa 6 hari aku sudah memberikan kamu roti mana, dan bahkan 1 hari aku memberikan double, supaya kamu hari yang ke-7 bisa mengkhususkan diri untuk aku. Kata yang dipakai adalah ingat dan kuduskan. Kata kudus itu berarti kados ya, kados dalam bahasa Ibrani. Artinya sama seperti khusus ya, khusus. Kalau saudara-saudara ada ya di antara kita yang misalnya gitar ini ya, atau alat-alat musik ini kudus dalam pengertian ini nggak ada yang boleh pinjam keyboard ini. Pak, saya mau pinjam, untuk apa? Untuk dangdutan, nggak boleh. Itu artinya kudus, dikhususkan untuk itu artinya kudus. Jadi maksudnya saudara-saudara, ketika hari itu kemudian ingatlah dan kuduskanlah, artinya apa? Kita mengingat karena manusia itu tempatnya lupa. Dan yang kedua, kita mengkhususkan. Kata kuduskan artinya khusus, sama seperti kalau saudara-saudara pergi ke luar kota dan kemudian saudara mencari oleh-oleh. Oh, ini kesukaan istri saya, oh ini kesukaan dia. Saudara akan memilih itu dan menyimpannya dan mengkhususkannya untuk dia. Cincin saya ini kudus dalam pengertian apa? Cincin kawin ini kudus karena cincin ini mengingatkan saya tentang relationship saya dengan istri saya. Dan saya sedapat-dapatnya tidak menggadaikannya, andai kata kepepet, atau menjualnya. Mengapa? Saya akan belani ini cincin, walaupun cincin ini saya beli, saudara-saudara, saya beli cincin ini waktu saya mahasiswa. Saya nabung, ya saya sudah, saya yakin satu kali saya akan menikah. Saya jadi belum ada pacarnya, saya sudah nabung untuk menikah, saudara-saudara ya. 1.000, tiap bulan saya nabung 1.000. Uang saku saya sangat minim waktu itu. Uang saku saya per bulan hanya 10.000, itu tahun 91 tahun 91 ya. Uang saku saya per bulan 10.000, tapi saya setelah memberikan persepuluhan 1.000 dari 10.000 saya ambil persepuluhan 1.000 rupiah, tinggal 9.000, dan 9.000 kemudian saya coba tabung, saudara-saudara, sisanya saya beli sabun, odol, dan sangat minim ya, sangat minim. Jadi tetapi saya coba. Dan satu kali saya ingat, saya beli cincin ini ketika masih mahasiswa waktu itu ya. Saya mengatakan, Li, saya serius gitu ya. Saya mau persiapkan diri gitu. Saya mau persiapkan diri. Saya beli cincin ini, saudara-saudara, seingat saya pergi ke TP kalau nggak salah ya. Saya pergi ke TP dan beli cincin ini. Jadi cincin ini mahal harganya bukan oleh karena nominalnya, tapi oleh karena bagaimana saya bisa memperolehnya. Sehingga ini kudus dalam pengertian, ini gak boleh ini digadaikan. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan hari Sabat adalah kudus, jangan gadaikan hari Sabat. Jangan gadaikan hari Sabat, saudara-saudara. Ingat dan kuduskanlah, buatnya menjadi eksklusif. Bagaimana dunia bisa mengenal Allah kita kalau kita tidak menganggapnya sebuah kehormatan? Waduh Pak, kalau begitu kayaknya berat ya Pak, kayaknya ada paksaan gitu ya Pak. Saudara-saudara, hari Sabat ini kebenaran yang berikutnya. Hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan setelah dibebaskan dari perbudakan. Jadi kalau diambil dari kitab Kejadian bicara dikhususkan dari bekerja selama 6 hari, jadi konsepnya dari pekerjaan. Jangan lupa hari Sabat itu punya arti yang kedua adalah celebration.
Ulangan pasal 5 ayat 15 dikatakan begini. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahweh Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi bukan hanya Tuhan, saya sudah 6 hari bekerja, kayaknya masih kurang berkat saya Tuhan. Ya, masih kurang Tuhan. Saya waktunya Tuhan. Saya mau ambil lagi Tuhan. Ya, hari yang ke-7 Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kita seperti ada tension, ada ketegangan antara Tuhan dan kita. Saudara-saudara, kita diingatkan juga bahwa hari Sabat itu juga bicara tentang celebration untuk kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kita, seperti kepada orang Mesir yang dulu kita adalah budak dosa. Sekarang kita dimerdekakan menjadi milik Tuhan. Celebrate. Nah, saya mau tunjukkan bahwa saudara-saudara, di dalam hari Sabat, di dalam kita beribadah, itu bukan hanya dihantui oleh rasa guilt, bukan hanya ya, itu salah kalau dihantui oleh guilty ya. Ya, oleh rasa bersalah, itu konsepnya pasti salah. Kalau misalnya orang beribadah oleh karena nanti kalau enggak nanti nanti kena hukum dan lain sebagainya. Menurut saya ini relationship yang tidak benar. Bukan seperti itu. Sama seperti kalau saudara 6 hari kerja, lalu kemudian orang tua saudara-saudara, papa saudara mengatakan hari yang ke-7 ya, saya dengan kita bersama kumpul keluarga ya. Lalu kita merasa guilty kumpul dengan papa kita. Itu kan berarti relationship kita dengan papa kita enggak benar tuh. Begitu kan? Kalau kita datang ke rumah Tuhan lalu dengan perasaan kalau saya enggak datang nanti saya takut dihukum Tuhan. Ada yang enggak benar. Ada yang enggak benar. Ada yang perlu diperbaiki. Kita anak, saudara-saudara. Kita datang kepada Bapa, harusnya dinikmati. Dan yang berikutnya itu celebration, saudara-saudara. Kita merayakan kebebasan. Sehingga di dalam ibadah kita ada sukacita, ada perayaan. Saudara-saudara, apa pentingnya berkumpul menyembah Tuhan dan bersama-sama jika kita bisa menyembah Tuhan secara pribadi? Mungkin Anda bertanya begitu. Kalau saya bisa lihat YouTube, Pak, kenapa saya perlu datang ke gereja? Bahkan di YouTube saya bisa milih. Saya mau digembalakan oleh siapa? Bagus juga ya saudara-saudara ya. Jadi saya bisa milih nih. Saudara-saudara, perhatikan hati-hati ya, hati-hati. Kita akan jatuh kepada dosa yang sama ketika manusia jatuh dalam dosa. Pusatnya adalah kita. Dunia itu berpusat kepada kita. Hati-hati. Teknologi yang seharusnya, teknologi itu kan netral. Teknologi itu netral, tergantung siapa yang memakainya. Kalau saya yang pakai, saya senang di YouTube banyak khotbah-khotbah banyak supaya banyak orang yang mendengarkan Injil Tuhan. Sehingga kalau mereka browsing lagi galau gitu ya, bagus sekali-kali buat judul khotbah galau supaya kalau browsing kemudian orang ketemu galau. Atau kita buat judul khotbah stop bunuh diri misalnya. Enggak, orang mau bunuh diri, temukan itu daripada browsing kemudian bunuh diri, kata browsing bunuh diri, lalu kemudian yang ketemu adalah bagaimana bunuh diri secara sukses, misalnya begitu saudara-saudara. Betapa teknologi sosial media ini kita harus intervensi, ekspansi ke sana supaya orang kalau browsing menemukan Injil Tuhan di sana. Bagi kita begitu. Tapi bagi orang Kristen parahnya ini saudara-saudara, kadang-kadang itu membuat orang Kristen terlena dengan mengatakan begini, aku tetap dengar khotbah walaupun aku di rumah. Saya mau tanya, mengapa kamu ada di rumah? Kenapa kamu tidak bisa datang ke rumah Tuhan? Apa masalahmu? Mengapa? Saudara-saudara, jangan sampai kita tidak menyembah Tuhan di dalam roh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi menyembah Tuhan di dalam daging kita.
yang kalau kita lanjutkan maka kita akan kanak-kanak, kita akan manusia duniawi, saudara-saudara. Mengapa? Karena saudara dan saya tidak bisa menerima disiplin yang Tuhan telah tetapkan. Saudara, pada waktu saya bersyukur adanya online ini, tetapi saya yakin juga bahwa ibadah pertemuan itu tetap ada. Dan apabila ada online church begitu, harus didampingi oleh sebuah sistem yang menyebabkan di antara orang itu bisa terhubung satu dengan yang lain. Masih terbentuk komunitas. Mengapa, saudara-saudara? Karena itulah desain Tuhan untuk hari Sabat, saudara-saudara. Berkumpul bersama. Karena ketika berkumpul bersama, saudara dan saya ada saling ketersalingan. Dan saudara-saudara, saya berhenti di sini, ya, karena saya ingin mengingatkan saudara dan saya untuk kita menguduskan hari Sabat, sebab itu adalah tanda keyakinan iman kita bahwa saya 6 hari bekerja, Tuhan tetap masih bekerja menolong kita. Makanya saudara-saudara, di dalam Mazmur 127 menarik, ya. Mazmur 127 mengatakan begini. Dan Tuhan menyediakan roti kepada yang dicintainya ketika mereka tidur. Ini bukan berarti orang Kristen malas-malas gitu ya, tidur terus supaya Tuhan sediakan roti, bukan itu. Tidur itu menyatakan perhentian, saudara-saudara. Menyatakan iman. Kalau saudara-saudara dalam segala kegalauanmu, segala masalahmu, saudara datang kepada Tuhan dan berdoa dan engkau bisa tidur nyenyak, engkau bisa melakukan perhentian bersama dengan Tuhan, Tuhan menyediakan roti. Kadang-kadang kita ini begitu galau dan merebut hari Sabat untuk diri kita, dan kita pikir bahwa segala sesuatu kita harus mengusahakan. Saudara dan saya lupa, ya, bagaimana sebenarnya Tuhan bekerja lewat hukum alam ini. Kalau Tuhan kacaukan hukum alam ini, saudara-saudara, sedikit aja. Berapa banyak di antara kita yang kemudian sadar bahwa kita nggak punya kendali. Kita ini merasa punya kendali karena Tuhan mengizinkan hukum alam tetap berjalan sebenarnya. Coba kalau hukum alam ini dikacaukan sedikit aja, kita akan merasa wow, sedikit gempa aja gitu ya. Kita akan merasa, kita nggak punya kendali apa-apa. Kita mungkin punya asuransi dan macam sebagainya, tetapi kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak punya kendali. Menyembah di dalam roh, itu berarti kita mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun dan menentukan hari, waktu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, ya. Kuduskanlah hari Sabat, khususkan. Ya. Kita ini kalau mau cari alasan selalu ada. Sama seperti kalau kita jatuh cinta. Ya. Kalau kita jatuh cinta, itu selalu ada alasan untuk bersama dengan dia. Betul kan ya? Kalau jatuh cinta itu ya saudara-saudara, ya ada aja alasannya, ada alasan aja, macam-macam alasannya itu. Yang kecil itu ya, misalnya gerimis kecil aja gitu ya. Kalau dulu hujan deras saja waktu sendirian nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sekarang gerimis itu, ya itu jadi kesempatan untuk bersama-sama dengan dia. Itu kenapa? Karena
ada cinta, ada cinta. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu menemukan alasan untuk melakukan perhentian di hari Sabat dan mengkhususkan itu untuk Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan lupa di dalam hari Sabat itu Tuhan menciptakan hari Sabat itu bukan Tuhan seperti anak kecil. Fokusnya adalah dia. Di dalam hari Sabat itu disebut hari perhentian karena di dalamnya ada restoration, ada pemulihan, ada refreshing, ada penyegaran, ada recovery. Ya. Recover. Makanya jangan tegang-tegang kalau ibadah, saudara-saudara, ya. Karena Tuhan mau memulihkan kita. Terbukalah. Persoalannya mengapa hari Sabat tidak menjadi restoration dan recovery time? Karena kita tertutup. Coba kalau wanita Samaria itu tertutup. Waktu Yesus mengatakan, dia ingin mengatakan gini, wah, aku mau air yang seperti itu supaya aku gak datang-datang lagi ke sumur. Karena Yesus mengatakan kalau kamu minum air ini kamu gak haus lagi. Lalu Yesus menarik waktu wanita ini mengatakan aku mau air itu. Yesus gak langsung jawab, ini aku berikan air. No. Ketika wanita itu menyatakan keinginan, Yesus mengatakan begini, kalau begitu panggil suamimu. Apa hubungannya suami dengan air? Yesus sedang mengatakan terbukalah. Karena kemudian wanita itu mengatakan, aku tidak bersuami. Kenapa? Karena dia udah menikah 5 kali dan yang sekarang bukan suaminya. Orang Yahudi itu dibatasi kalau menikah ya. Andai kata menikah itu 5 kali tuh. Wow. Yang sekarang itu udah gak masuk lagi itu dalam kuota lagi, saudara-saudara, ya. Dan Yesus mengatakan begini, memang benar, sebab laki-laki yang hidup bersamamu ini bukan suamimu memang. Dan dalam hal ini kamu berkata benar. Lalu wanita itu mengatakan, engkau Mesias. Keterbukaan kita akan membuka mata hati kita bahwa Allah berkuasa. Kalau tidak mau terbuka, sementara seperti wanita itu mengatakan, panggil suamimu, gitu. Lalu dia mengatakan, suami? Aku enggak punya suami. Wanita melakukan pembelaan. Maka Tuhan tidak pernah bisa memberikan air kehidupan. Maka kita akan terbuka, saudara-saudara, di dalam hari-hari yang Tuhan sediakan. Sehingga dengan demikian ini menjadi hari perhentian. Saya minta pemain musik maju ke depan. Hari di mana saudara dan saya disegarkan, dipulihkan. Tuhan Yesus terpaksa mengoreksi hari Sabat yang telah dibangun oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Itu terjadi hari Sabat. Yesus dimarahi. Yesus dimarahi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena dianggap telah melanggar hari Sabat. Saudara-saudara, Yesus ingin mengatakan di hari Sabat justru aku menyembuhkan engkau. Di hari Sabat justru aku bekerja. Di hari Sabat justru aku membangkitkan orang yang lumpuh. Lalu ada orang yang tangannya bengkok. Dan Tuhan kemudian menyembuhkan orang itu juga di hari Sabat. Mari saudara-saudara, kita menjadi gereja yang terbuka dengan desain semula dari hari Sabat. Saya mengajak seluruh jemaat untuk terbuka
kepada Tuhan. Disinilah engkau mengalami pertolongan Tuhan. Disinilah engkau terbuka kepada Tuhan. Disinilah engkau merasa harusnya aman. It's okay to be open. It's okay not to be okay. Itu sebabnya saya tidak menganjurkan untuk bertanya kepada jemaat apa kabarnya lalu dijawab luar biasa. Saya mau menjawab, saya mau jemaat menjawab apa adanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, haleluya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara, saya memberikan kesempatan untuk waktu pribadi dengan Tuhan. Ada perkara-perkara yang saudara-saudara merasa bahwa kalau orang lain tahu, apa kata orang tentang saya? Kalau orang lain tahu, kira-kira apa yang orang pikirkan? Kadang-kadang kita sulit terbuka oleh karena ada hambatan-hambatan seperti itu. Kita berpikir tentang orang. Saudara, kalau saudara punya anak dan saudara tahu lihat anak itu susah, lalu dia gak pernah mau cerita kesusahannya. Saudara sebagai orang tua,
saudara merasa bahwa anak itu telah menolak engkau. Padahal dia punya kekuatan, kuasa untuk menolong anaknya. Jadi yang pertama, saudara, stop, hentikan pikiran tentang apa kata orang. Seperti wanita Samaria, aku perlu air itu. Kalau saudara perlu pertolongan Tuhan, katakan perlu pertolongan Tuhan. Dan sebaliknya saudara mungkin tidak membutuhkan apa-apa, tetapi saudara merasa tawar, saudara merasa hampa. Saudara, itu artinya relationship-mu dengan Tuhan perlu dihangatkan kembali, perlu diperbaharui. Sama seperti hubungan suami istri. Kalau relationship-nya mulai renggang, hubungannya akan tawar, saudara. Hubungannya adalah hubungan hanya tanggung jawab pekerjaan. Komunikasinya adalah komunikasi tentang tugas saja. Sehingga hubungannya menjadi tawar. Ini hari perhentian, saudara-saudaraku. Engkau perlu di-refresh. Engkau perlu di-restore. Engkau perlu di-recover. Terbuka kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya minta kita bersama-sama menyanyikan pujian ini sebagai doa. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang membutuhkan doa, saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, di atas otoritas firman Tuhan. Saudara silakan, saudara terbuka. Dan saya minta engkau mengangkat tangan sebagai tanda keterbukaanmu. Dan di sini ada para KTB leader, saya minta tolong untuk KTB leader bisa membantu saudara-saudara kita, mendoakannya. Karena kita tubuh Kristus, untuk itulah kita berkumpul. Itu bedanya, saudara nonton sendiri YouTube. Di sini ada saudara-saudara seiman yang menolong. Kubuka hati. Kalau ada di antara saudara-saudara yang memerlukan doa, silakan mengangkat tangan. Kita nyanyikan pujian ini. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Ku buka hati untuk rambut Tuhan, amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus, haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Jamalah, jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta KTB leaders bisa menolong, memperhatikan. Kalau engkau melihat ada yang perlu didoakan, saudara-saudaraku, hampiri mereka dan doakan. Karena kita punya Tuhan yang nyata, yang real. Sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan, mari, dan kuasanya tetap berlangsung sampai hari ini. Hadiratnya masih berlangsung sampai hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hampiri mereka. Doakan dengan sungguh-sungguh. Doakan dengan penuh kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Termasuk apabila ada di antara kami yang sedang merasa kering, merasa hampa, merasa kehilangan tujuan, sense of purpose. Ada kelelahan-kelelahan secara emosi. Mari Roh Kudus, Engkau recover kami.
Engkau refresh kami mau berdoa juga Tuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan di antara kami Tuhan, Engkau jamah. Kami mau berdoa sebagai tubuh Kristus. Kami perlu encourage satu dengan yang lain. Kami mau mendoakan saudara-saudara kekasih kami ini ya Tuhan. Dan kami minta supaya di dalam nama Yesus Kristus Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata kepada orang yang lumpuh 38 tahun, no hope, hopeless, helpless. Tetapi Engkau sanggup berkata, bangkit dan berjalanlah. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, apabila ada di antara kami yang merasa Tuhan bahwa kami sedang jauh dari Engkau ya Tuhan, berikan kepada kami kehausan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati umat-Mu, dan mendewasakan kami menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Bahkan kami mau berdoa, apabila ada di antara kami yang sedang menghadapi satu kondisi situasi yang sulit, rasanya maju kena, mundur kena ya Tuhan, kami mau berdoa, berikan kemenangan untuk punya satu ketetapan hati ya Tuhan. Di dalam penyerahan kepada Engkau akan ada damai sejahtera. Dan di dalam damai sejahtera ada ketetapan hati. Sekalipun dimasukkan ke gua singa, Tuhan akan sanggup menyatakan kehadirannya. Sekalipun dimasukkan dapur perapian, Tuhan akan sanggup menyatakan kehadirannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Devita untuk memberikan pengumuman. Shalom semuanya. Happy Sunday. Welcome home. Kiranya gereja kita terus untuk bisa menjadi house of restoration atau rumah pemulihan bagi setiap kita ya. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya belum minta ini untuk pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali membawa kami di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar lagi Tuhan bahwa kami perlu Tuhan Roh Kudus untuk memenuhi kami Tuhan, untuk mengendalikan apa yang akan kami keluarkan kepada sehingga bisa dilihat oleh orang lain Tuhan. Kami ingin Tuhan memiliki aliran-aliran air hidup-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan sedikit dari kepunyaan kami Tuhan, hanya untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Tolong berkati orang-orang yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau scan barcode QR yang ada di depan saudara. Atau kalau misalnya ingin memberikannya secara langsung, saudara juga bisa memberikannya melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Saya akan berikan waktu dulu bagi saudara untuk bisa memberikan persembahan selagi saya akan bacakan satu ayat. Di 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kata kuncinya di sini tuh mari kita memberikan persembahan kita tuh dengan sukacita. Untuk persembahan, untuk pengumuman minggu ini, di hari Selasa kita akan mengadakan Moment of Restoration secara online juga. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Agus mungkin yang hari ini tadi mungkin merasa ingin didoakan, tapi tadi mungkin belum sempat mengangkat tangan. Saudara juga bisa inform ke KTB Leaders, nanti dari tim pelayanan akan membantu untuk mendoakan saudara sekalian juga di Moment of Restoration. Di hari Selasa jam 7.30 kita akan mengadakannya secara online. Nah di hari Kamis kita ada KTB, ada beberapa KTB juga. Kemarin KTB Barat 2 juga sudah mulai onsite. Nah kita juga invite teman-teman juga untuk bisa aktif kembali ke KTB Barat 1 dan 3 juga sudah onsite. Mungkin nanti untuk Timur sementara masih online, jadi saudara bisa kontak KTB masing-masing untuk minggu ini sudah onsite lagi. Onsite lagi. Jadi hampir sudah semua KTB kita sudah berjalan secara onsite. Jadi kita doakan situasinya tetap kondusif, kita bisa aktifkan kembali, kita invite teman-teman yang mungkin udah lama nggak hadir, kita semangatkan kembali KTB kita ya. Kita juga mau membuka kesempatan buat saudara juga mungkin yang mau pelayanan, pengumuman, usher, kembali singer,
musik, saudara bisa daftar ke saya juga boleh, ke Pak Agus atau ke teman-teman yang ada di depan. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Devita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama. Saya welcome saudara-saudara. Saya ingin menyapa saudara-saudara yang hadir. Tuhan memberkati kehadiran saudara-saudara, dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan pelayanan, berlatih di hari Sabtu. Saudara-saudara, seperti yang disampaikan, apabila saudara-saudara ini terlibat pelayanan, saudara-saudara silakan bergabung. Dan yang sudah terlibat pelayanan, mari kita antusias terus melayani Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan, menyembah Tuhan, mengambil waktu di dalam hari-hari kudus Tuhan. Kita mengkhususkan dan mengingatkannya, ya. Jangan sampai kita sudah lupa, ya, mana hari Minggu, mana hari yang lain, ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan, sekolah minggu berjalan dengan baik. Terus doakan saudara-saudara supaya ya kita bisa pakai tempat-tempat ini. Kita akan tutup ibadah kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mau dalam minggu-minggu depan keluar kota, biarlah Tuhan menyertai perjalanan saudara-saudara, ya. Kiranya Tuhan melindungi saudara-saudara, ada di dalam perlindungan, dan waktu-waktu saudara-saudara menjadi waktu-waktu di mana saudara mengalami divine encounter, perjumpaan dengan Tuhan secara ilahi. Saya ingin menyampaikan, beberapa waktu yang lalu kita membantu beberapa orang, mendoakan beberapa orang. Ada salah satu yang didoakan di dalam Moment of Restoration. Ada seorang hamba Tuhan yang kena kanker, ya, sudah stadium lanjut 4. Lidahnya udah agak keluar karena kanker paru-paru, ya saudara. Jadi sudah ada bagian yang menonjol. Rasanya rambut, ya, karena treatment, ya, rambut sudah rontok semua. Saya pernah mengunjunginya karena suaminya adalah gembala di Bali, harus tinggalkan penggembalaannya dan ada di Malang untuk pengobatan di Saiful Anwar, ya. Waktu saya kunjungi, rasanya ini gak lama umurnya, ya, gak lama umurnya. Tapi saudara, kalau saudara ada bersama dengan saya, saudara akan amazed. Karena orang ini, ya, sekalipun lidahnya itu udah keluar, gak bisa ngomong jelas, saudara, itu masih bisa pukul-pukulan sama suaminya, guyon gitu, ya. Nanti kalau saya mati gitu, ya, saya mati gitu, ya, saya titip ini, ya, ngomong kepada saya, ya, saya titip ini, ya, Pak Agus gitu, sambil guyon, saudara. Saya bilang, ini dia apa ngerti nggak yang dia hadapi ini, ya, ngerti nggak gitu. Dan satu kali saya menemukan mereka posting di Facebook gitu, saudara, istrinya ingin makan hamburger dan posting di Facebook dengan rambut gundul di McD. Dan sambil foto dengan hamburger. Saya bilang, wow, luar biasa. Ada kekuatan, ada Roh Kudus. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam takut akan Tuhan. Bahkan bagi engkau yang berumah tangga dan engkau sedang merindukan keturunan, diberkatilah benihmu dan diberkatilah rahimmu. Tuhanlah yang memampukan Abraham dan Sarai yang dianggap mandul untuk memiliki anak Ishak.
orang bisa mentertawakan, tetapi oleh karena percayanya, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran atas Abraham. Dan biarlah engkau mempercayai sebagaimana Kristus yang sudah bangkit, Dia sanggup memberikan kepadamu apa yang engkau rindukan. Dan percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ambil ketetapan hati untuk percaya kepadanya dan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.